Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak kelas 3 yang Bapak sayangi. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan kisi soal untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana pada semester genap ini kita kemarin sudah belajar kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah atau masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kemudian sudah juga kita pelajarin sifat-sifat dan watak-watak masyarakat Arab, sifat-sifat baiknya dan sifat-sifat buruknya, sifat-sifat yang bisa kita ikuti dan sifat-sifat yang harus kita tinggalkan, ya. Kemudian tentang ketauhidan juga, ya, tentang ketauhidan, dimana nanti kaitannya dengan materi Al-Quran hadis, yaitu surat Al-Ikhlas tuh ada kaitannya dengan materi SKI ini, yaitu bab tentang kepercayaan masyarakat Arab tadi. Jumlah soal 20, pilihan ganda 8 soal isian singkat, ya, atau esai. Jadi jumlah 28. Jadi yang perlu Anda pelajarin adalah catatan awal. Catatan awalnya itu bahwa masyarakat Arab itu sebelum Islam datang itu awal mulanya yaitu sudah menganut agama dan kepercayaan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Karena masyarakat Arab itu adalah peninggalan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya. Terus anak keturunan Nabi Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi, ya, karena anak-anak semua jadi nabi semua di situ di Arab tuh. Jadi kemudian apa definisi jahiliyah itu Anda baca, ya, definisi jahiliyah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan positifnya diingat, diulang-ulang lagi, nggak usah dihafal, nggak apa-apa, yang penting Anda pernah baca, Anda tahu. Oh, ini kebiasaan positifnya, oh ini kebiasaan negatifnya yang nggak boleh diikutin. Nama-nama berhalanya yang paling terkenal ada 4 kan? Apa tuh? Manat, Lata, Uzza, Hubal. Itu 4 yang paling terkenal. Dan 1 yang paling terkenal, ingat, yang udah Bapak tanya ini kemarin, udah Bapak kasih latihannya. Kemarin udah masuk di lokal 32. Ya, udah masuk di lokal 32 yang shift A-nya kalau nggak salah kemarin. Udah kasih latihan juga tuh. Jadi berhala paling besar yang bentuknya seperti manusia itu namanya siapa? Ada tuh, ya. Kemudian orang yang membawa berhala ke Ka'bah pertama kali, yang dia bawa dari Syria atau Suriah, ya. Dia pergi ke Suriah, dilihat di sana penduduknya udah pada nyembahin patung. Karena patungnya gagah, dia pikir itu bakal jadi suatu kebanggaan jika dia bawa ajaran itu ke Arab, yang Arab udah lama tidak turun nabi lagi, biar dia jadi dipanggil orang hebat atau orang yang dituakan. Dibawalah berhala itu dari Suriah tadi ke Mekah, ditaruhnya di Ka'bah, bentuknya seperti manusia itu berhalanya itu apa nama berhalanya. Kemudian orang yang bawanya siapa? Ada tuh Abdullah bin siapa, ya, cari catatan, udah Bapak kasih catatannya semuanya kemarin. Kemudian ini biasa yang bukan kebiasaan baik, berarti yang ditanyakan biasa negatifnya, cari yang jawabannya beda sendiri. Kalau ada pertanyaan bukan atau kecuali, itu cari jawabannya beda sendiri. Baca soalnya 2 kali, 2-3 kali, gak apa-apa. Panjang waktunya 1 jam 60 menit, ya. Kemudian tentang penghormatan kepada Ka'bah, bahwa masyarakat Arab itu meskipun yang disembahnya beda-beda dan banyak, ya, bukan cuman berhala yang mereka sembah itu, macam-macam, ya. Matahari ya disembah, bintang ya disembah, roh nenek moyang mereka ya disembah, dikasih sesaji. Malaikat juga disembah, mereka pikir malaikat itu putra-putrinya Tuhan, ya. Anak Tuhan mereka pikir, mana ada Tuhan punya anak. Tuhan itu berbeda dengan makhluk, nggak sama. Kalau kita udah berpikir Tuhan itu sama dengan makhluk, berarti rusak otak kita, nggak sama. Kemudian tentang rumah ibadah suci, ingat, Masjidil Haram belum ada, ya, Masjidil Haram belum ada zaman jahiliyah. Tapi Ka'bah sudah ada zaman Nabi Ibrahim.
Jadi ingat, yang perlu dibedakan, Masjidil Haram itu memang ada Ka'bahnya, tapi zaman Nabi belum ada masjidnya, baru ada Ka'bahnya. Jadi bangunan suci yang disucikan oleh semua umat agama di Arab itu apa? Ya berarti itu yang paling tua tadi, Ka'bah ya. Kemudian, nah ini tadi ya, berhala pertama dibawa ke kota apa? Itu udah Bapak ceritain tadi. Jumlah berhalanya ada catatan tuh. Jumlah seluruh berhalanya ada catatan, ya. Yang 4 paling terkenal, jumlah semuanya itu ada di apa? Di catatan ya. Lihat lagi catatannya. Kemudian nih hukum menyembah kurban untuk sembahan mereka, untuk berhala hukumnya apa? Jelas lah ya, hukumnya tahu lah anak-anak tuh ya. Tahu lah ya. Percaya dan ikut menyembah berhala, jelas aja jawabannya tuh gampang di situ ya. Itu udah salah ya, ada jawaban di situ. Apakah bagus, apakah jelek, apakah perbuatan syirik. Nah, ini yang perlu Anda pelajari lagi itu kemarin udah Bapak kasih juga catatannya. Perbedaan syirik dan musyrik. Syirik itu apa, musyrik itu apa? Ya. Karena kaitannya dengan sembahan, juga dengan materi Al-Quran hadis surat Al-Ikhlas. Kemudian itu udah selesai, di soal esainya disuruh tuliskan kepercayaan masyarakat Arab yang kamu masih ingat. Yaitu tadi dia nyembah patung, nyembah apa? Bintang, bulan, matahari, roh nenek moyang, dewa, malaikat, ya disembahnya semua. Yang mereka punya kekuatan-kekuatan luar biasa disembahnya. Tuhan nggak disembahnya lagi, yang punya mereka semua tuh, yang punya malaikat, yang punyanya dewa-dewa itu kan Tuhan Allah, nggak disembahnya lagi. Kenapa? Itulah kenapa disebut jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh, mereka cerdas, akal mereka jalan semua, cuman bodoh dalam memahami keesaan Allah. Dikasih tahu nggak juga paham, dikasih tahu nggak mau didengar ya, lebih suka mengikuti hawa nafsunya sendiri untuk soal kepercayaan kepada Tuhan ya. Itu yang bikin mereka disebut jahiliyah, jahil ya, bodoh dalam arti ketauhidannya ya, bukan bodoh dalam arti intelijensianya. Kalau intelijensianya pinter-pinter mereka. Kemudian tentang ini ya, kebiasaan buruknya ada 7 atau 8 kemarin itu. Nah, diingat-ingat. Kemudian apa lagi nih? Oke, yang lain udah gampang. Soalnya hanya Bapak ulang-ulang ya, coba dengan bahasa yang beda. Nah, soal ini, apakah mungkin berhala-berhala itu dapat menyampaikan doa kamu ke Tuhan, ke Allah, atau justru berhala-berhala itu sendiri yang mampu mengabulkan doa kamu tanpa melalui Allah ya? Itu nanti ada juga pertanyaan seperti itu. Anda udah Bapak jelasin kok di lokal ya, nggak mungkin lah sampai terpleset ya. Yang jelas nggak mungkin ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak mungkin sesuatu yang disimbolkan dengan wujud berhala itu dapat membawa manfaat atau mudarat. Nggak mungkin, karena ya mereka benda mati, mereka diam ya. Kalau masih bisa digambarkan itu berarti bukan Tuhan, itu utusan Tuhan ya. Kalau masih bisa digambarkan tuh jelas bukan Tuhan. Masa Tuhan sudah bisa digambarkan? Berarti sama aja kayak kita di manusia ya, nggak bisa. Mudah nih soal SKI-nya ya. Yang penting catatannya dibaca lagi aja. Yang udah Bapak kasih tuh dikit cuman ya. Cuman sembahan mereka apa aja yang pernah mereka sembah, kemudian kebiasaan negatifnya, berjudi, berfoya-foya, minum mabuk-mabukan, kemudian suka berbuat riba, suka berzina, suka bertawuran, bukan bertawuran, berperang antar suku. Jadi mereka itu karena keegoisan mereka itu tinggi, ketika ada masalah antar suku mereka tuh lebih suka membesar-besarkan masalah, sehingga makanya di Arab tuh sering terjadi perang. Padahal suku bangsanya nggak sebanyak dengan Indonesia. Mereka tuh cuma ada 6 atau 8 suku bangsa di Arab itu, tapi karena tingkat keegoisan mereka itu tadi tinggi, maka mereka dengan gampangnya masalah sepele bisa besarin. Jadi masalah pribadi dibawa ke masalah suku
akhirnya yang perang bukan pribadi, ya bukan duel, tapi akhirnya perang antar suku. Itulah yang menyebabkan mereka habis, artinya tidak ada lagi yang bersatu. Nah, berbeda dengan kita warga masyarakat Indonesia dengan 1.700 pulau, dengan 1.900 sekian suku bangsa dan bahasa, kita masih satu, kita masih rukun. Kenapa? Karena itu tadi kita memegang pedoman bahwa persaudaraan itu nggak cuma seiman. Persaudaraan itu ya 3 komponen tadi, seiman, sebangsa, sama manusia. 3 terus dipegang, ya. Kemudian jangan sampai kita merendahkan sembahan agama lain, jangan sampai, ya. Kita yakin dengan sembah kita laksanakan. Tidak perlu kita merendahkan sembahan yang lain. Kita dakwah bil hikmah, kita dakwah dengan cara empati, bersimpati, bukan cara menghardik atau mengejek-ngejek. Orang nggak akan simpatik, beneran. Jadi kalau ada ajaran-ajaran ustadz-ustadz yang sering menyerang, jangankan yang berbeda agama, yang seagama aja, seiman aja diserang, nah itu udah nggak bener itu, ya. Itu kita yang seagamanya diserang-serangnya, dikafir-kafirkannya, apalagi yang beda agama, gimana orang masih simpati, ya. Kita diajaknya ngaji sana, tapi pengajian kita disalah-salahkannya, itu udah malas dirinya, kan. Jadi kita jangan seperti itu. Itu pesan Bapak. Ya, mudah-mudahan ujiannya lancar, semuanya dapat nilai tinggi. Jika ada yang kurang jelas, mau tanyakan, ya. Jangan malu. Bila perlu semuanya absen di kolom komentar videonya, ya. Itu saja. Kalau ada yang perlu dikoreksi, silakan dikoreksi. Kami akan sangat senang jika ada yang memberikan sumbangsi masukan yang positif demi perbaikan kita bersama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.